Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar geografi, pembelajaran daring kelas 10. Geografi. Materi kali ini kita akan belajar pembelajaran daring geografi bab 2, pengetahuan dasar pemetaan. KD 3.2, memahami dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG. Pemetaan yang akan kita pelajari meliputi 3 hal. Yang pertama, pengertian peta. Yang kedua, komponen-komponen peta. Yang ketiga, jenis-jenis peta. Nah, silakan kalian keluarkan buku LKS kalian kelas 10. Sudah dikeluarkan? Nah, kalau sudah dikeluarkan, mari kita belajar bersama. Jangan lupa sholat, jaga kebersihan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Silakan buka buku LKS Geografi bab 2 halaman 14. Nah, di situ kita akan belajar pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil. Pada peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi skala, orientasi atau simbol-simbol. Itu di peta pada umumnya. Peta digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil melalui skala. Saya rasa kalian semua pernah melihat peta. Bahkan jika kalian menerima undangan, baik undangan pernikahan dan sebagainya, di situ ada denah. Itu adalah contoh bagian kecil dari peta. Kalau sudah selesai, kalian buka buku LKS Geografi halaman 15. Kalian baca, simak, dan pahami. Nah, di situ ada fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi pembuatan peta itu ada 4. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalkan seperti benua, gunung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang keempat, memperlihatkan ukuran. Karena melalui peta dapat diukur luas daerah dengan jarak dari atas permukaan bumi. Tujuan pembuatan peta itu ada 5. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalkan konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedua, menganalisis data spasial. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalkan desain jalan. Yang kelima, komunikasi informasi ruang. Jenis peta berdasarkan skala itu ada 5. 1. Peta kadester. 2. Peta skala besar. 3. Peta skala sedang. 4. Peta skala kecil. 5. Peta geografi. Silakan kalian pahami, di buku kalian ada sama pengertiannya. Sedangkan berdasarkan objek yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2. Ada peta statis. Peta statis itu menggambarkan keadaan yang tetap atau jarang berubah. Misalkan, contohnya peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa, atau peta perkotaan, dan peta geologi. Sedangkan peta dinamis ini kebalikannya, menggambarkan keadaan yang cepat berubah, misalkan peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan wilayah kota, dan peta tata guna lahan. Nah, komponen-komponen peta, yang pertama judul. Kalau judulnya peta Kabupaten Probolinggo, itu hanya khusus Kabupaten Probolinggo, tidak boleh Situbondo. Yang kedua, garis tepi pada peta. Fungsinya di sini membatasi ruang peta untuk meletakkan garis astronomi secara beraturan dan benar pada peta. Itu fungsinya garis tepi. Yang kedua, garis astronomi. Garis astronomi terdiri dari 2 garis, ada garis lintang dan bujur. Ini digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain, hingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomi. Contohnya seperti di layar kalian. Di layar kalian ada garis bujur, garis lintang, garis khatulistiwa. Kalau garis khatulistiwa biasanya ditunjukkan dengan garis yang pecah-pecah. Yang keempat, orientasi. Orientasi ini adalah petunjuk arah pada peta. Contohnya kalau kalian menerima denah, tangan itu ada petunjuk arah, misalkan berbentuk bintang. Itu biar kita tahu mana utara,
mana barat, timur, selatan. Jadi orang yang melihat peta itu juga bingung. Yang kelima, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Dan kita tahu jarak sesungguhnya. Bagaimana rumus mencari skala pada peta? Yang pertama, 1. Skala sama dengan jarak pada peta dikalikan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikalikan skala. Bila kita menentukan jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Jadi kita bisa tahu luas wilayah sebenarnya atau jarak sebenarnya pada peta. Dan untuk berikutnya di sini ada legenda. Legenda dalam peta adalah keterangan simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Legenda, di situ ada garis merah, itu jalan utama. Ada garis pink, di legenda itu jalan biasa. Ada garis kuning, jalan tol. Garis lingkar merah, itu adalah kecamatan. Bila kalian melihat peta di buku kalian, juga ada, kalian maka akan mengerti. Yang ketujuh, simbol. Simbol pada peta ini adalah gambaran yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Contohnya 1, seperti simbol titik. Ini digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Kalau simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Kalau simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Di situ ada contohnya di layar kalian. Di layar kalian ada contohnya. Bisa kalian lihat dan pahami. Yang 8, warna peta. Warna pada peta ini banyak. Fungsinya biar kita bisa membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Kalau warna hijau menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Itu warna hijau. Kalau hijau muda menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Dan lain-lain. Yang 9, lettering. Lettering ini berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol yang ada pada peta. Yang 10, insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Ada yang disisipkan, contohnya seperti Kaltim, Kalteng, Surba, dan juga Sulsel seperti di layar kalian. Yang 11, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta ini harus jelas. Sumbernya siapa yang membuat, tahunnya berapa. Kalau peta tahun 1985 sama peta 2020 pasti beda. Kalau peta 1985 mungkin Pondok Raudatul Istiqomah masih berbentuk sawah. Sedangkan peta tahun 2020 sudah ada Raudatul Istiqomah. Nah, setelah itu silakan kalian buka halaman 17 LKS-nya. Silakan kerjakan latihannya, latihan tugasnya. Kalau sudah dikerjakan, foto, lalu kirim ke Pak Guru, Jepri. Dan tugas tambahan yang kedua, kalian membuat peta sesuai dengan pelajaran yang kalian pelajari barusan, atau sesuai dengan pembelajaran yang ada di LKS kalian. Harus lengkap, ada judul, komponen, dan lain sebagainya. Kalian itu kerjakan, tugasnya kalian membuat peta. Selesai foto, kirim ke Pak Guru. Nah, selamat mengerjakan tugas geografi pembelajaran daring MA Raudatul Istiqomah Sukomaron. Terima kasih, semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.